Saatnya cerita misteri. Misteri Sang Hyang Sirah, gerbang gaib di kepala Pulau Jawa. Kalau kalian mengira tempat paling angker dan penuh misteri di Pulau Jawa itu hanya ada di Alas Purwo yang terletak di ujung timur, maka kalian salah besar. Mari kita alihkan pandangan kita ke arah sebaliknya. Jauh di dalam keheningan rimba purba, Taman Nasional Ujung Kulon, Kabupaten Pandeglang, Banten, tersembunyi sebuah titik yang begitu disakralkan, begitu ditakuti, dan dijuluki oleh para leluhur sebagai kepala Pulau Jawa. Sebuah situs spiritual mahasakti yang menjadi saksi bisu dari akhir perjalanan sejarah sebuah kerajaan besar, sekaligus tempat pelarian gaib sang penguasa legendaris Tatar Sunda, Prabu Siliwangi. Tempat keramat itu bernama Goa Sang Hyang Sirah. Untuk memahami mengapa tempat ini begitu dikdaya, kita harus membedah asal-usul namanya terlebih dahulu. Dalam kosmologi spiritual Sunda kuno, kata Sang Hyang adalah sebuah gelar penghormatan tertinggi yang hanya disematkan kepada sosok yang suci, dewa, atau leluhur yang agung. Sementara kata sirah berarti kepala. Masyarakat adat dan para ahli kebatinan percaya bahwa Pulau Jawa secara metafisika memiliki anatomi tubuh layaknya manusia. Jika kawasan Banyuwangi di ujung timur dianggap sebagai bagian kakinya, maka semenanjung ujung kulon di ujung barat adalah bagian kepalanya. Sebagai bagian kepala, Sang Hyang Sirah bukan sekadar batu dan tanah. Ia diyakini sebagai pusat kecerdasan spiritual tertinggi, muara dari segala energi kosmik tanah Jawa, sekaligus gerbang gaib utama yang bertugas menjaga keseimbangan dan keselamatan pulau ini dari amukan ombak ganas Samudra Hindia. Siapapun yang menguasai atau mampu menembus energi di kepala ini, konon akan mampu memahami rahasia terdalam dari tanah leluhur Nusantara. Kisah mistis tempat ini berakar kuat pada abad ke-16, di masa mana akhir runtuhnya kejayaan kerajaan Pajajaran. Kala itu Tatar Sunda sedang diguncang oleh arus perubahan zaman yang sangat besar. Gelombang syiar agama Islam berkembang dengan sangat masif, dipelopori oleh seorang pemuda sakti mandraguna yang tidak lain adalah putra kandung Sang Prabu sendiri, yaitu Raden Kian Santang atau Syekh Sunan Rohmat Suci. Sebagai seorang penguasa tertinggi yang memegang teguh sumpah dan keyakinan leluhur purba Sunda Wiwitan, Prabu Siliwangi berada di situasi yang teramat sulit. Beliau menolak untuk menanggalkan keyakinan lamanya, namun di sisi lain beliau adalah sosok ayah yang berhati mulia. Beliau sama sekali tidak sudi jika harus mengangkat senjata, menghunuskan pedang, dan menumpahkan darah anak kandungnya sendiri hanya demi mempertahankan takhta keduniawian yang fana. Maka demi kedamaian tanah Sunda, Prabu Siliwangi mengambil keputusan besar yang tertulis dalam tinta emas legenda. Beliau memilih jalan Ngahiang, sebuah tingkatan spiritual tertinggi untuk moksa, yaitu lenyap secara fisik dan berpindah dimensi ke alam gaib bersama para prajurit dan pengikut setianya yang paling loyal. Sebelum benar-benar menutup tabir keduniawiannya, Prabu Siliwangi melakukan perjalanan spiritual terakhirnya menuju arah barat, menantang takdir, membelah kebuasan hutan belantara purba ujung kulon yang belum pernah diinjak oleh kaki manusia biasa. Setelah berhari-hari menembus semak berduri dan pepohonan raksasa, tibalah Sang Prabu di sebuah goa karang hitam pekat yang menjorok langsung ke lautan lepas, tepat di mana ombak raksasa Laut Selatan menghantam daratan tanpa ampun. Di dalam kegelapan Goa Sang Hyang Sirah inilah, Sang Prabu meletakkan sisa-sisa kebesaran dunianya. Beliau menaruh mahkotanya, duduk bersila dalam keheningan total, melakukan tapa brata pamungkas, hingga akhirnya jasad fisiknya melebur dengan alam, tidak lagi bisa dilihat oleh mata telanjang manusia. Beliau tidak mati, beliau hanya berpindah dimensi, berjanji untuk terus mengawasi dan melindungi tanah Sunda dari alam tak kasat mata. Namun misteri Goa Sang Hyang Sirah tidak berhenti pada kisah Prabu Siliwangi saja. Legenda lisan masyarakat Banten meyakini bahwa goa ini adalah tempat keramat yang mampu melintasi sekat ruang dan waktu. Karena kesucian energinya, Goa Sang Hyang Sirah dipercaya sering menjadi tempat bernaung dan berkumpulnya para tokoh besar lintas zaman dalam wujud batiniah mereka. Mulai dari Raden Kian Santang yang terus mengembara mencari jejak sang ayah, Prabu Tajimalela dari Sumedang Larang, hingga para wali songo.
Konon, para wali tanah Jawa sering mengadakan musyawarah batin di dalam goa ini untuk merumuskan strategi penyebaran kedamaian di bumi Nusantara. Bahkan jika kalian masuk lebih dalam ke sudut goa yang gelap dan lembab, kalian akan menemukan sebuah fenomena magis yang dijuluki batu Quran. Ini adalah formasi batuan karang unik yang secara ajaib terus-menerus menetaskan air tawar yang sangat jernih. Padahal letak goa ini berada tepat di bibir pantai yang dikelilingi air laut yang asin. Air tetesan dari batu Quran ini dipercaya memiliki karomah atau berkah yang luar biasa. Banyak yang meyakini air ini mampu menyembuhkan berbagai penyakit batin dan memberikan ketenangan jiwa bagi siapa saja yang menggunakannya untuk berwudu atau meminumnya dengan hati yang bersih dan penuh kepasrahan. Sampai hari ini, Sang Hyang Sirah tetap berdiri kokoh sebagai magnet bagi para peziarah spiritual, ahli kebatinan, hingga petualang nekat dari berbagai penjuru negeri. Tapi ingat, tempat ini bukanlah destinasi wisata biasa. Sang Hyang Sirah memiliki hukum adat gaib dan pantangan yang sangat kejam bagi mereka yang berlaku lancang. Untuk bisa mencapai mulut goa ini, fisik dan mental kalian akan diperas habis-habisan. Kalian harus melakukan trekking berjalan kaki berhari-hari menembus hutan primer ujung kulon yang terkenal sangat liar. Kalian harus berbagi jalur dengan banteng, ular sanca raksasa, hingga badak Jawa yang agresif. Dan selama perjalanan menembus rimbanya, mulut kalian harus dikunci rapat-rapat. Kalian dilarang keras untuk mengeluh kesakitan, dilarang berkata kasar atau kotor, dan diharamkan memiliki sifat sombong atau takabur. Masyarakat lokal sangat percaya jika ada pengunjung yang datang ke Sang Hyang Sirah dengan niat buruk, entah itu ingin merusak alam, menantang mitos, atau berniat mencari pesugihan instan secara menyimpang, mereka tidak akan pernah bisa kembali pulang. Mereka akan disesatkan di dalam labirin hutan tak berujung, atau mereka akan dihadapkan langsung dengan sosok Abah Gede, makhluk gaib berwujud harimau lodaya raksasa dengan mata menyala, yang diutus khusus untuk menjaga kesucian spiritual ujung kulon dari noda keserakahan manusia. Sang Hyang Sirah adalah sebuah bukti nyata bahwa di ujung paling barat Pulau Jawa, ada sebuah titik di mana sejarah, mitos, karomah, dan keganasan alam liar melebur menjadi satu misteri abadi yang tidak akan pernah habis dikikis oleh modernisasi zaman. Sebuah tempat di mana batas antara dunia nyata dan dunia gaib menjadi begitu tipis. Sekarang pertanyaannya, apakah kalian memiliki nyali yang cukup besar untuk melakukan trekking berhari-hari dan membuktikan sendiri aura mistis di kepala Pulau Jawa ini? Atau kalian lebih memilih untuk menikmatinya lewat cerita saja? Coba tulis pendapat dan pengalaman mistis kalian di kolom komentar di bawah. Ya, jangan lupa untuk klik tombol like, share video ini ke teman-teman kalian yang suka misteri, dan pastikan untuk follow akun ini agar kalian tidak ketinggalan cerita misteri, legenda, dan sejarah Nusantara mencengangkan lainnya. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di cerita-cerita misteri Tanah Banten selanjutnya.